Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Krisdianto dari Prodi Informatika Universitas Jana Badra dengan NIM 1833059. Baik, apakah teman-teman tahu di manakah saya sekarang berada? Ya, saya berada di Universitas Jana Badra, yaitu kampus saya tercinta, di mana saya melanjutkan studi. Saya melanjutkan studi di Prodi Informatika Universitas Jana Badra, yang dimana saya diajarkan beberapa ilmu yang terkandung diantaranya ada sistem pakar. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem pakar yang diampu oleh Ibu Yumarlin MZ Skom MPD Mkom, di mana pada video kali ini saya akan mereview jurnal tentang beberapa yang berkaitan dengan tugas besar saya yang saya ambil dengan judul Sistem Pakar, Penentuan Tindak Pidana Hukum Kejahatan Harta Kekayaan dengan metode Certainty Factor berbasis web. Nah, untuk mengerjakan tugas besar saya memerlukan beberapa studi literatur, diantaranya dengan mereview sebuah jurnal. Baik, langsung saja saya akan mereview beberapa artikel jurnal yang sudah saya cari. Nah, di sini ada table of content, yaitu beberapa artikel jurnal, judul-judul artikel jurnal yang saya review dan akan saya jadikan sebagai rujukan dalam mengerjakan tugas besar mata kuliah sistem pakar. Kemudian lanjut saja untuk yang pertama, yaitu dengan judul Sistem Pakar Mendeteksi Tindak Pidana Cybercrime Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Web di Kota Batam. Ini saya ambil dari jurnal Edik Informatika. Untuk link downloadnya seperti di layar, yaitu di Journalistik PGRI Sumbar .ac.id, kemudian volume dan halaman ataupun nomor ISN seperti di layar, yaitu ISSN 2407 hingga 0491. Tahun terbitnya yaitu 2017, kemudian penulisnya yaitu Anggia Desa Putri dan David Pratama. Reviewernya saya sendiri, kemudian saya review pada tanggal 4 bulan 10 tahun 2021. Tujuan penelitian yaitu yang pertama adalah membangun sistem pakar agar pengguna internet atau dunia maya tentang dampak negatif bila melakukan suatu kejahatan dunia maya atau cybercrime. Dan yang kedua, membangun sistem pakar untuk dapat mempermudah dan membantu dalam mengambil suatu jawaban atau kesimpulan tentang kasus-kasus dan sanksi kejahatan dunia maya cybercrime berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Subjek penelitian yaitu ada 20 responden. Kemudian asesmen data, yaitu yang pertama dengan wawancara untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak Tias Satria Manggala SSTP yang bekerja sebagai penata tingkat 13D Kabid Penyelenggaraan E-Government di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo, lantai 7 Gedung Wali Kota Batam. Dan juga yang kedua yaitu studi literatur. Peneliti melakukan studi literatur dengan mengumpulkan, membaca dan memahami referensi teoritis yang berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal penelitian dan sumber pustaka otentik lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian metode penelitian yaitu dengan metode forward chaining. Langkah penelitian seperti pada diagram di atas, yaitu gambar 1 desain penelitian, yaitu dimulai dengan identifikasi masalah, kemudian perumusan masalah, kemudian menentukan tujuan penelitian, kemudian mempelajari literatur, kemudian analisis data, kemudian mengolah data dengan metode forward chaining, kemudian perancangan sistem, kemudian pengujian hasil dan ditutup dengan kesimpulan. Nah, ini adalah hasil dari yang sudah dibuat, yaitu gambar 10 basis pengetahuan. Mohon maaf ini tidak terlalu jelas, bahwasanya ini cuma saya ambil dari jurnal. Ini adalah di bagian basis pengetahuan. Kemudian di sini adalah hasil konsultasi, di mana dari data yang sudah dimasukkan kemudian
dapatkan hasil konsultasi, yaitu contoh kejahatan asusila dan dijerat pasal berapa, ayat berapa. Di sini contohnya adalah pasal 27 ayat 1, dan juga dengan keterangan isi dari ayat dari pasal tersebut. Kemudian kesimpulan yang pertama yaitu telah berhasil dibuat sistem pakar berbasis web menggunakan metode forward chaining yang mampu berperan sebagai seorang pakar untuk mendeteksi jenis-jenis kasus dan menentukan sanksi-sanksi kejahatan tindak pidana cybercrime. Yang kedua, output yang dihasilkan sistem pakar dari penelitian ini berupa macam-macam kejahatan, pasal-pasal serta sanksi-sanksi tindak pidana cybercrime berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terbaru. Kemudian yang review jurnal yang kedua yaitu saya mendapatkan dengan judul Sistem Pakar untuk mengidentifikasi jenis kulit wajah dengan metode Certainty Factor. Dari jurnal intensif, kemudian link downloadnya seperti yang ada di layar, https://unp-kediri.ac.id. Volume atau halaman nomor ISSN yaitu volume 3 nomor 2 Agustus 2019, tahun terbit 2019, penulis yaitu India Hartamisanti dan Bina Andari. Reviewernya saya sendiri dan saya review pada tanggal 4 bulan 10 tahun 2021. Tujuan penelitian yaitu untuk mendeteksi dini jenis dan perawatan kulit wajah secara komputerisasi. Subjek penelitian yaitu 40 responden, kemudian asesmen data yaitu menggunakan beberapa cara, yakni 1. Penyebaran kuesioner kepada 40 responden wanita untuk digunakan menjadi dasar dalam membangun sistem aplikasi. Kedua, wawancara kepada pakar kecantikan guna menentukan gejala dan CF jenis masing-masing kulit. CF ini adalah Certainty Factor. Kemudian 3. Studi literatur pada buku referensi serta hasil penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, kemudian metode penelitian yang digunakan yaitu metode Certainty Factor atau CF dengan flowchart seperti di layar, yaitu yang pertama pilih bobot gejala, kemudian menghitung CF rule, kemudian menghitung CF kombinasi, kemudian menentukan nilai tertinggi dari CF kombinasi, kemudian nilai tertinggi CF atau Certainty Factor. Langkah penelitian yaitu dilakukan dengan alur diagram seperti di layar, yaitu yang pertama pengumpulan data, kemudian analisa data dan kebutuhan sistem, kemudian perancangan sistem, dan diakhiri dengan pengujian metode. Dan hasil penelitian yaitu seperti gambar pada di layar. Di gambar 5 yaitu penentuan role oleh user. Ini adalah aplikasi yang telah dibuat dari yang sudah dilakukan. Kemudian gambar 10 itu adalah role gejala kulit kombinasi yaitu perhitungannya, dan juga gambar 11 yaitu adalah hasil identifikasi jenis kulit. Hasil ini terlihat bahwa ada nama yang diuji yaitu atas nama respondennya yaitu Sastika, kemudian ternyata jenis kulitnya kulit sensitif, dan solusinya juga diberikan seperti gunakan selalu facial foam, cleanser, dan face tonic seperti itu. Ini adalah hasil penelitian. Nah, kesimpulannya itu adalah hasil perhitungan penentuan jenis kulit user pada 20 gejala yang ada dengan pilihan gejala user tidak berjerawat, kulit mudah alergi, kulit mudah iritasi, dan kulit mudah terlihat kemerahan. Dengan menggunakan metode CF diperoleh hasil bahwa jenis kulitnya adalah jenis kulit sensitif dengan CF kombin tertinggi yaitu 0,953344. Sedangkan atas sistem aplikasi sistem pakar yang terbangun, 88 responden menyatakan bahwa desain sistem baik. 91% responden menyatakan sistem mudah digunakan, dan 98 responden menyatakan sistem sudah sesuai. Baik, kemudian yang ketiga yang akan saya review yaitu jurnal yang berjudul Application of Certainty Factor Method to Identify Patches in Crystal Jambu Plants. Ini
jika saya boleh mengartikan, itu adalah aplikasi dengan metode certainty factor untuk mengidentifikasi hama pada jambu kristal. Seperti itu. Kemudian jurnal saya ambil dari Journal of Physics Conference Series yang saya download dari www.medicom.ioc.publisher.org. Kemudian volume halaman ataupun nomor ISN tertera seperti pada layar. Nah, ini tahun terbit 2021. Kemudian penulisnya yaitu ada Heri Fonda, kemudian Yolanda, kemudian Muhammad Ihsanuddin, kemudian Mohardi, kemudian Yuda Irawan, dan reviewer saya sendiri. Dan saya review pada tanggal 4 bulan 10 tahun 2021. Kemudian tujuan penelitian yaitu provide an alternative management of problems regarding pets, which is one of the potential in the crystal guava plants management system. Jadi tujuannya adalah untuk mencari sebuah alternatif untuk memanajemen dari budidaya jambu kristal, atau istilahnya biasanya para petani jambu kristal untuk mengatasi hama dari jambu kristal. Kemudian subjek penelitian yaitu ada 7 responden. Assessment data yaitu yang pertama studi literatur, kemudian yang kedua collection process consists of patch data, symptoms data, patch and symptom relationship data, and case sample data. Metode penelitian yang digunakan yaitu certainty factor method. Kemudian langkah penelitian yaitu yang pertama collection of needs, kemudian step 2 build prototyping certainty factor method, kemudian step 3 inference process, and terakhir adalah test and implementation. Nah, di sini adalah hasil penelitian di mana ini adalah contoh dari 7 responden yang sudah melalui dengan symptom dan dihasilkan yaitu pests atau hama apa yang menyerang pada tanaman jambu kristal tersebut. Ini adalah tabel 7 yaitu data result. Kemudian kesimpulan dari jurnal tersebut adalah the certainty factor method is one of the expert system methods by using a certainty factor from an expert. The result obtained from the calculation of patch identification in the application of 96% shoot caterpillar, 92 sports caterpillar, 52% fire caterpillar, 96% jingle caterpillars for 84% caterpillars, 84% grasshoppers, 96%. That indicates the accuracy of the certainty factor is over 80% accurate. Ya, jadi mungkin jika boleh saya mengartikan, pada intinya indikasi dengan dan tingkat akurasi dari certainty factor untuk penelitian ini yaitu di atas 80% itu akurat, kurang lebih seperti itu. Nah, dari review jurnal yang saya lakukan tersebut, saya menggunakan ketiga jurnal tersebut sebagai studi literatur saya untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas besar mata kuliah Sistem Pakar dengan judul Sistem Pakar Penentuan Tindak Hukum Pidana Kejahatan Harta Kekayaan dengan metode certainty factor berbasis web. Mohon maaf, ini certainty factor berbasis web. Nah, di mana mungkin saya akan menjelaskan sedikit bahwasanya tugas besar saya yaitu akan membantu memecahkan sebuah permasalahan
penentuan tindak hukum pidana kejahatan harta kekayaan seperti pencurian, perampasan, perampokan, dan lain-lain sesuai dengan undang-undang ataupun pasal-pasal yang ada di Undang-Undang 1945 ataupun peraturan terbaru seperti itu. Itu tadi adalah beberapa artikel jurnal yang sudah saya review, dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.